Hai, assalamualaikum, welcome back to my channel. Jadi hari ini aku tuh mau sharing lagi seputar jerawat, breakout, dan juga permasalahan kulit lainnya. Jadi aku mau share pengalaman aku ketika wajah kita berjerawat atau sedang breakout. Kemudian tidak bisa disembuhkan dengan hanya pemakaian skincare. Kalian wajib lakukan dua hal ini. Nah, dua hal ini bakalan aku jelasin semuanya. Tapi sebelum aku lanjut ke videonya, boleh dong kalian like dulu video ini, kemudian subscribe dan bunyikan loncengnya untuk dapat notifikasi langsung dari aku dan untuk membantu supaya channel aku semakin berkembang. Nah, teman-teman, pasti kalian tahu aku tuh acne fighter dari zaman dulu banget ya, dari zaman aku sekolah sampai saat ini. Jadi aku tuh kayak udah hafal banget sama jerawat aku gitu ya. Dan buat acne fighter, jerawat itu nggak mungkin sembuh 100%. Pasti ada kalanya timbul lagi, bisa karena stres, mau haid, ataupun penggunaan skincare yang kurang tepat gitu ya. Jadi sekarang aku sekalian mau berbagi pengalaman aku seputar jerawat dan juga breakout yang nggak kunjung sembuh padahal udah pakai skincare apapun. Jadi aku sekarang mau kasih tahu nih, ada dua hal penting yang harus kalian lakukan ketika kalian breakout atau jerawatan yang nggak kunjung sembuh. Nah, yang pertama, kalian harus dan wajib balik ke basic skincare, kemudian stop skincare kalian yang sedang kalian pakai, apapun itu. Basic skincare itu aku juga udah jelasin, yaitu face wash, moisturizer, dan juga sunscreen. Cukup pakai itu aja ketika wajah kalian breakout ataupun jerawatan yang nggak kunjung sembuh. Kenapa sih harus balik ke basic skincare? Karena kalau kita sedang jerawatan atau breakout, yang paling kulit kita butuhkan itu adalah calming dan juga hydrating. Nah, itu ada di moisturizer, terus juga face wash, dan juga sunscreen. Kalian cukup pakai itu aja. Ini contohnya aku ya, kemarin aku sempat breakout lagi dan aku balik ke basic skincare menggunakan face wash dari The Original, terus juga pelembabnya The Original, dan kemudian sunscreen dari Azarin atau Vestology. Nah, aku cukup menggunakan 3 produk itu aja sampai bisa sembuh kembali. Nah, yang kedua, jika kalian dengan hanya basic skincare ataupun dengan skincare lainnya kalian itu sama sekali nggak sembuh-sembuh, ini adalah jalan terakhir yang harus kalian lakukan, yaitu kunjungi atau konsultasi ke dokter SPKK. Jadi kalau kalian gak mau wajah kalian itu makin rusak, makin parah, kalian wajib banget konsultasi dengan dokter SPKK. Kalau misalkan masalahnya di budget untuk daftar atau untuk berobat ke klinik dokter kulit atau dokter SPKK, kalian bisa konsultasi lewat online, misalnya nih ke Halodoc. Kemarin juga aku pernah konsultasi dengan dokter SPKK di Halodoc, alhamdulillah membuahkan hasil. Cuma pertemuan 2 kali aja kulit wajah aku tuh makin membaik. Jadwal konsultasi dengan Halodoc itu juga bisa kapanpun, dimanapun. Jadi sesuka hati kalian, nggak perlu berangkat ke rumah sakit, cukup di rumah aja tinggal chat dokternya. Biasanya si dokter akan meminta foto kita bare face dan kita menceritakan keluhan kita apa, terus juga mengirimkan foto kita dengan tanpa filter sama sekali. Nanti dokter akan menganalisis atau menganalisa gitu ya. Nah, kemarin juga aku diresepkan face wash, krimnya atau moisturizernya, terus juga ada salep dan juga antibiotik. Karena aku itu udah cocok banget sama face wash dan moisturizer yang udah ada di aku, yaitu The Original. Nah, aku cuma tebus resep yang salep dan juga antibiotiknya. Aku minum antibiotiknya selama 10 hari, kemudian salepnya aku habisin sampai 1 bulan full. Alhamdulillah ada banget hasilnya, dan itu udah mendingan banget, tinggal bekas-bekasnya aja gitu. Jadi buat kalian yang udah gak mempan sama skincare atau gak bisa balik ke basic skincare, aku saranin untuk jalan terakhirnya itu konsultasi dengan dokter SPKK yang ada di rumah sakit, atau kalau kalian males ke rumah sakit, kalian bisa ke dokter di Halodoc. Jadi waktunya itu bisa menyesuaikan dengan jadwal kalian. Kalau kalian lagi sibuk kan bisa ya, kalau sambil ngechat gitu mah, atau masa nggak ada waktu sama sekali buat kulit kalian gitu, kalau kalian nggak bisa datang ke rumah sakit. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi 2 hal itu yang harus kalian lakukan adalah, yang pertama balik ke basic skincare, yaitu menggunakan face wash, moisturizer, dan juga sunscreen aja.
tanpa layer-layer yang lain. Biarkan si kulit kalian itu istirahat dulu dari rangkaian skincare yang berlayer-layer. Nah, untuk yang kedua, jika kalian itu nggak bisa balik ke basic skincare atau dengan penggunaan apapun itu udah nggak mempan sama sekali, kalian wajib untuk konsultasi ke dokter SPKK, bisa ke rumah sakit atau bisa lewat aplikasi online Halodoc. Teman-teman, jadi itu dia hal yang mau aku share ke kalian biar kalian juga nggak salah langkah. Kalian belajar dari pengalaman aku selama ini biar si jerawat kalian itu bisa cepat-cepat ditangani dan juga nggak bikin makin memperparah keadaan si jerawat kalau kita mengambil tindakan yang baik dan benar. Teman-teman, itu dia sharingnya. Semoga ini bisa membantu kalian dan bisa menjadi pembelajaran buat kalian juga. Yang bagusnya diambil, yang jeleknya dibuang. Nah, segitu aja videonya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye.